Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala alihi wasahbihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita bisa kembali melakukan pembelajaran pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Dr. Septiana SPD selaku dosen pengampu mata kuliah profesi guru beserta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami mempresentasikan materi mengenai kompetensi profesional yang disusun oleh Hana Mawida, Muhammad Nurul Zakaria, Syifa Maulana Bishira, dan saya sendiri Firasa Fitri Aidin. Pendahuluan. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia. Karena dengan adanya pendidikan, manusia bisa mengetahui apapun yang belum mereka ketahui. Dunia pendidikan tak lepas dari campur tangan seorang guru. Sebagai salah satu elemen penting dalam lingkup pendidikan, juga dikatakan sebagai garda terdepan. Guru berperan aktif dalam terlaksananya kegiatan belajar mengajar secara efektif. Guru memiliki tanggung jawab dan memenuhi segala kebutuhan peserta didiknya. Sehingga guru harus mempunyai kemampuan dan kompetensi yang diperlukan untuk mampu mendidik murid secara profesional. Guru profesional perlu mempunyai 4 kemampuan, yaitu kemampuan pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keberhasilan manajemen pendidikan tergantung pada kualitas pendidik. Status dan tugas guru memiliki pengaruh yang luas dan menjadi poin penting dalam aktivitas pendidikan. Pendidik tidak hanya pintar, bergelar, tetapi juga harus beriman, takwa, dan berakhlak mulia, dan juga menerapkan ilmu sesuai kewajiban. Dan sebagai pendidik, guru mesti menjadi contoh atau figur yang baik untuk muridnya. Artinya, pengembangan profesionalitas guru dalam hal penugasan, penguasaan pengetahuan, kemampuan guru, keterampilan dan kepercayaan. Kepercayaan masyarakat kepada guru merupakan kunci utama pembentukan talenta-talenta yang bermutu, memberikan pengetahuan dan menanamkan, membentuk dan menerapkan etika dan nilai moral sehingga dapat dijadikan sebagai landasan. Selanjutnya, masuk ke pembahasan. A. Profesionalisme guru. Yang pertama, ada peran guru. Peran guru sebagai pendidik atau nurturer, peran guru sebagai model atau contoh bagi anak, peranan guru sebagai pengajar atau pembimbing, peran guru sebagai pelajar atau learner, peran guru sebagai setiawan dalam lembaga pendidikan, peran guru sebagai administrator. Yang kedua, standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru menyebutkan bahwa guru harus memiliki standar akademik dan kompetensi tertentu untuk dapat menjalankan tugas sebagai seorang guru. Ada 2 kualifikasi guru. Yang pertama, kualifikasi yang diperoleh melalui pendidikan formal dan kualifikasi guru yang diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Dari kompetensi yang telah saya sebutkan tadi, di sini kami akan membahas salah satu kompetensi guru, yaitu kompetensi profesional yang akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada istilah. Istilah menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian atau keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Profesional diartikan sebagai yang pertama, hal yang berkaitan dengan profesi, yang kedua, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, yang ketiga, mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Profesional menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Selanjutnya, yang kedua, pembahasan kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan bagi seorang guru atau pendidik secara mendalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Seorang guru atau pendidik yang profesional harus memahami tentang
fungsi manajemen agar dapat melaksanakan tugas pembelajaran secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen tersebut antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, tujuan, dan evaluasi. Jelas bahwa seorang guru atau pendidik harus bisa mengelola manajemen kelas dengan baik, harus mampu mengarahkan peserta didiknya agar dengan kemampuan mereka bisa terkoordinir dengan baik. Di lain pihak, seorang guru atau pendidik yang profesional harus memahami tentang yang pertama, perencanaan. Bagaimana untuk menyiapkan kurikulum, kalender akademik, dan jadwal pembelajaran. Selanjutnya, dapat menyusun program semester, rencananya pembelajaran, penyiapan tujuan pembelajaran, materi, metode, model, strategi, pendekatan, maupun media pembelajaran. Yang kedua, memahami betul tentang proses kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran yang akan dilalui mulai dari pretest, kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir, hingga post-test menciptakan suasana belajar yang kondusif dan senang. Yang ketiga, bisa mengadministrasikan dengan baik seluruh kegiatan pembelajaran, menyusun laporan hasil belajar peserta didik. Yang keempat, bisa menganalisis hasil belajar peserta didiknya. Nah, kemampuan kompetensi profesional guru. Kemampuan profesional yang harus dimiliki guru antara lain adalah kemampuan penguasaan materi atau bahan bidang studi. Penguasaan ini menjadi landasan pokok untuk keterampilan mengajar. Kemampuan mengelola program pembelajaran yang mencakup rumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Merumuskan silabus, tujuan pembelajaran, kemampuan menggunakan metode atau model mengajar, kemampuan menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan kemampuan mengenal potensi peserta didik. Slide selanjutnya adalah kemampuan kompetensi profesional guru. Kemampuan mengelola kelas. Kemampuan ini antara lain adalah mengatur tata ruang kelas dan menciptakan iklim belajar yang mengajar yang kondusif. Yang kedua, kemampuan mengelola dan penggunaan media serta sumber belajar. Kemampuan ini pada dasarnya merupakan kemampuan menciptakan kondisi belajar yang merangsang agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, kemampuan menilai prestasi belajar peserta didik. Yang dimaksud dengan kemampuan ini menilai prestasi belajar peserta didik atau siswa adalah kemampuan mengukur perubahan tingkah laku siswa dan kemampuan mengukur kemahiran dirinya dalam mengajar dan dalam membuat program. Selanjutnya, kemampuan memahami prinsip pengelolaan lembaga dan program pendidikan di sekolah. Di samping melaksanakan proses belajar mengajar, menurut Nawawi 1989, diharapkan guru membantu kepala sekolah dalam menghadapi berbagai kegiatan dan pendidikan lainnya yang digariskan dalam kurikulum. Guru perlu memahami pula prinsip-prinsip dasar tentang organisasi dan pengelolaan sekolah, bimbingan dan penyuluhan termasuk bimbingan karakter, program kurikuler dan ekstrakurikuler, perpustakaan sekolah, serta hal-hal yang terkait. Empat komponen kompetensi profesional. Menurut Cooper, ada 4 komponen kompetensi profesional, yaitu 1. Mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia. 2. Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya, sekolah, teman sejawat, dan bidang studi yang dibinanya. Dan yang terakhir, mempunyai keterampilan dalam teknik mengajar. Selanjutnya, ruang lingkup kompetensi profesional guru. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Sedangkan lebih khusus, ruang lingkup kompetensi profesional guru dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, memahami, memilih, dan menentukan secara tepat jenis-jenis materi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. 2. Menguasai, menjabarkan, dan mengembangkan materi standar. 3. Mengurutkan materi pembelajaran dengan batasan ruang lingkupnya.
4. Mengorganisasikan materi pembelajaran dengan teori elaborasi. 5. Memahami standar nasional pendidikan atau SNP. 6. Memahami, menguasai, dan dapat menerapkan konsep dasar, landasan-landasan, serta tujuan kependidikan, baik filosofis, psikologis, sosiologis, dan sebagainya. 7. Memahami dan dapat menerapkan teori belajar serta prinsip-prinsip psikologi pendidikan dalam pembelajaran sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dibahas oleh rekan saya, yaitu masih tentang ruang lingkup kompetensi profesional guru. Baik, yang ke-8 yaitu memahami dan mengembangkan kurikulum tingkat kesatuan pendidikan atau yang sering kita sebut dengan KTSP. 9. Mengelola kelas. 10. Merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ke-11. Memahami dan melaksanakan pengembangan kemampuan peserta didik dalam materi pembelajaran. Yang ke-12. Memahami dan melaksanakan penelitian dalam pembelajaran menurut bidang studinya masing-masing. Contohnya, kita seorang pendidik yang mengajar pelajaran biologi, maka tentunya kita harus mengadakan penelitian atau lebih tepatnya praktikum mengenai kebiologian. Yang ke-13 yaitu memahami dan melaksanakan konsep pendidikan individual. Yang ke-14 memahami dan dapat menerapkan metode pengajaran yang sangat bervariasi. Tentunya di zaman yang semakin maju, banyak sekali metode-metode atau kita harus berpikir bagaimana supaya pengajaran kita kepada peserta didik itu sangat bervariasi sehingga pembelajaran tidak membosankan. Yang ke-15, mampu mengembangkan dan mendayagunakan berbagai alat media dan sumber pembelajaran yang relevan. Tentu saja, kita sebagai seorang pendidik harus memanfaatkan media-media pembelajaran. Kita bisa membuatnya berinovasi, berkreativitas mungkin supaya pembelajaran akan semakin menarik. Lalu, yang ke-16, mampu mengelola dan mengorganisasikan dan melaksanakan strategi pembelajaran yang relevan. Yang 17, menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Dan yang terakhir, 18, melaksanakan penilaian yang sebenarnya. Oke, baik. Slide selanjutnya yaitu tentang kualifikasi profesional guru sebagai tenaga kependidikan. Secara garis besar, ada 3 tingkatan kualifikasi profesional guru sebagai tenaga kependidikan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu tingkatan capability personal. Maksudnya, guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai, sehingga mampu mengelola proses belajar itu secara proses belajar mengajarnya secara efektif. Yang kedua yaitu guru sebagai inovator, yakni sebagai tenaga kependidikan yang memiliki komitmen terhadap upaya perubahan dan informasi. Para guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan serta sikap yang tepat terhadap pembaharuan dan sekaligus merupakan penyebar ide pembaharuan. Yang ketiga yaitu guru sebagai visioner. Selain menghayati kualifikasi yang pertama dan yang kedua, guru harus memiliki visi keguruan yang mantap dan luas perspektifnya. Guru harus mampu dan mau melihat jauh ke depan dalam menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sektor pendidikan sebagai suatu sistem. Oke, selanjutnya yaitu tentang sikap dan sifat terpuji guru profesional. Nah, tentu saja kita sebagai pendidik harus memiliki sifat dan sikap yang sangat terpuji ya supaya dicontoh oleh peserta didik. Apa aja? Yang pertama yaitu bersikap adil. Yang kedua, percaya dan suka kepada siswanya. Yang ketiga, sabar dan rela berkorban. Yang keempat, memiliki wibawa di hadapan peserta didik. Yang kelima, penggembira. Yang keenam, bersikap baik terhadap guru-guru lainnya. Yang ketujuh, bersikap baik terhadap masyarakat. Yang kedelapan, benar-benar menguasai mata pelajarannya. Yang ke-9, suka dengan materi pelajaran yang diberikannya. Dan yang terakhir, yang 10, itu berpengalaman luas. Ini menurut Nalim Purwonto 2002. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan. Setelah rekan-rekan saya tadi jelaskan dan juga saya menjelaskan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa profesi guru adalah profesi yang sangat diperlukan dalam kehidupan bernegara. Guru merupakan aspek yang berpengaruh dalam sistem pendidikan, sehingga mutu pendidikan sangat tergantung pada kualitas pendidik dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya dalam masyarakat. Jadi, perkembangan profesi guru merupakan syarat mutlak untuk majunya negara. Meningkatnya mutu pendidikan akan mendorong meningkatnya pula mutu proses dan hasil pendidikan.
Guru profesional mampu menumbuhkan minat siswa dalam belajar. Kompetensi profesional guru dapat meningkatkan minat belajar siswa dilakukan oleh guru dengan cara memperhatikan, yaitu penyusunan perencanaan pembelajaran, penguasaan materi secara mendalam oleh gurunya tersebut, pengelolaan dan pembelajaran di dalam kelas dengan baik, pengelolaan kolase, dan yang terakhir penggunaan media dan penggunaan strategi dan metode pengajaran yang tepat. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.